Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Pada hari ini kita akan belajar bahasa Banjar tentang kisah warik awan kura-kura. Untuk lebih jelasnya, boleh perhatikan dulu penjelasannya. Kisah warik awan kura-kura. Jadi ini cerita tentang monyet dan kura-kura. Zaman dahulu dikisahkan ada si ikung warik nang bakawan awan kura-kura. Jadi zaman dulu diceritakan ada satu ekor monyet yang berteman dengan kura-kura. Kura-kura itu ngarannya Jinglur. Warik awan Jinglur bagana sarumah aja di kampung itu. Jadi nama kura-kuranya itu Jinglur ya. Monyet dan kura-kura tadi tinggal satu rumah saja di kampung itu. Ayo kita menanam pisang, ujar Jinglur membawai warik. Jadi si kura-kura tadi mengajak monyet untuk menanam pisang. Ayo ha, ujar warik menyahuti. Baiklah, kata warik menjawab maksudnya. Di mana ika menanamnya, ujar Jinglur batakun. Aku menanamnya di buncu dapur, ujar Jinglur. Jadi kura-kura ini bertanya di mana si monyet akan menanam pisang tadi. Kata kura-kura kalau dia akan menanamnya di pojok dapur. Warik awan kura-kura menanam pisang di parak tangga awan di buncu dapur. Jadi monyet dan kura-kura tadi menanam pisang di dekat tangga dan di dekat dapur atau di pojok dapur. Pisang nang baduan itu balalu tumbuh balacok. Jadi setelah ditanam pucuk pisang tadi atau tunasnya tadi lalu tumbuhlah. Tagal pisang ampun warik amun balacok dimakannya daunnya. Jadi kadada bedaun pisang ampun Jinglur bedaun ramba. Keluar tungkul, keluar buah sampai masak kuning buahnya. Ternyata pisang punya monyet tadi baru sedikit tumbuh pojoknya dimakannya daunnya oleh si monyet tadi. Jadi belum sempat berdaun dia sudah habis. Dan pisang kura-kura tadi daunnya lebat sekali. Karena apa? Tidak pernah dimakan oleh si kura-kura tadi. Keluar tungkul itu maksudnya warna merah ini atau bunga pisang ini. Dan sampai pisangnya itu masak berwarna kuning. Jadi pisangnya dulu muncul warna hijau, lalu keluar tungkul yang di ujung ini menandakan bahwa tidak ada lagi buah pisang yang akan tumbuh biasanya. Sampai kulit pisang tadi itu yang dari warna hijau sampai berubah menjadi warna kuning menandakan bahwa pisangnya sudah matang dan bisa dimakan atau dikonsumsi. Jinglur kada kawa menaiki pisang lalu dikiaunya warik minta tolong. Warik tulungi naikiakan pisangku, kaina pisangnya kita bagi berdua, ujar Jinglur. Karena kura-kura ini tidak bisa memanjat untuk menaiki pohon pisang, jadi dia memanggil monyet minta tolong untuk dipanjatkan pisangnya itu atau minta tolong dipetikkan pisangnya itu ke monyet. Nanti pisangnya akan dibagi dua sebagai ucapan terima kasih sudah membantunya maksudnya. Laka saya warik menaiki pisang ampun Jinglur, tagal dimakannya. Ternyata monyet menyanggupi untuk memanjatkan pohon pisang punya kura-kura tadi, tapi ternyata dimakannya juga pisang punya kura-kura tadi. Guguri pisang gesan aku, ujar Jinglur. Jadi kura-kura tadi berkata, tolong jatuhkan pisang untuk dia makan. Tagal wariknya itu culas, pisang Jinglur habis satundunan dimakannya. Ternyata wataknya si monyet ini culas atau curang ya. Pisang kura-kura tadi satu tandan semuanya ini dimakannya oleh si monyet. Nang digugurakan warik kulitnya haja, kulitnya gini nyaman, ujar Jinglur. Ternyata yang dijatuhkan monyet untuk kura-kura tadi cuma kulit pisangnya saja, tapi kura-kura berkata kulitnya pun tetap enak rasanya. Jinglur masuk ke rumah, hatinya sakit lantaran parigal warik.
Jinglur lalu Baayun sambil bernyanyi. Ternyata kura-kura tadi sakit hati dan dia masuk dalam rumahnya. Kura-kura sakit hati karena kelakuan si monyet tadi yang sangat curang. Dan kemudian kura-kura berayun di ayunan sambil bernyanyi. Nyanyiannya itu bunyinya seperti ini. Yun yunana, nyamannya aku Baayun, makan pisang sakit parutan. Itu misalnya contoh nyanyiannya seperti itu. Warik takajud mendengar Jinglur bernyanyi sambil Baayun. Kaget monyet mendengar kura-kura menyanyi sambil berayun. Umpat aku Baayun, ujar Warik. Aku mau ikut main ayunan, kata si monyet. Kada, pisangku habis dimakan ikan, ujar Jinglur menyahuti. Tidak mau, pisangku sudah habis kamu makan, kata si kura-kura. Dia marah maksudnya ya. Tagal Warik itu memaksa Jinglur hendak Baayun jua. Warik itu Baayun sampai taguring. Ternyata tetap dipaksa si monyet. Dia mau ikut berayun dengan si kura-kura. Sampai si monyetnya itu tertidur di ayunan. Rahatan Warik itu guring balalu disalukut oleh Jinglur. Sampai awaknya Warik jadi kapur. Jadi saat si monyet tadi sedang tertidur, lalu dibakarlah oleh si kura-kura sampai badannya monyet tadi itu menjadi kapur. Ini cerita aja ya, jadi tidak boleh kita tiru perbuatan kura-kura ini. Walaupun dia sedih, sakit hati, kita boleh mengikuti seperti kura-kura ini. Jinglur balalu tulak ke sungai, bajuku menjajakan menjual kapur. Jadi kapur yang Warik tadi itu, yang sudah dibakarnya tadi itu, dibawanya pergi ke sungai sambil naik perahu. Dijajakannya untuk dijual. Ayo kapurnya bagus, ujar Jinglur. Jadi si kura-kura ini menjajakannya seperti itu ya. Jinglur menjual kapur sampai ke kampung Warik. Lalu banyak bubuhan Warik menukari kapur Jinglur sampai habis. Jadi kura-kura ini menjual kapur itu sampai ke kampung monyet, perkampungan monyet. Sampai semua monyet membeli kapur punya kura-kura tadi. Dan tidak ada lagi tersisa. Lakas Jinglur meninggalkan kampung itu sambil berucap. Lalu cepat-cepatlah si kura-kura pergi meninggalkan kampung tersebut sambil berkata, "Tamakan daging kula-kulanya jua," ujar Jinglur. Jadi maksudnya dia memakan daging saudara-saudaranya juga. Karena kan kapur tadi itu adalah daging si monyet dan yang membelinya pun juga para monyet juga. Bubuhan Warik itu terkajut, ambah dihitungi kakawanannya nitu bujur kurang saikong. Nang saikong nitu nang diubah jadi kapur. Jadi setelah dihitung-hitung oleh monyet, ternyata temennya itu kurang satu. Jadi mereka kaget. Ternyata yang satu itu adalah yang jadi kapur tadi yang mereka beli. Bubuhan Warik itu balalu baucap. Itu balalu menyesahi Jinglur. Jinglur lalu mengiau lalak. Jadi segerombolan monyet tadi langsung menyusul si kura-kura. Dan kura-kura langsung memanggil siapa coba hewan yang memanggil hujan? Ya betul, katak. Jadi lalak ini adalah katak. Ayo lalak, barataan babunyi supaya hujan turun, ujar Jinglur. Jadi dia menyuruh si katak, semua katak ayo cepat berbunyi supaya hujan turun. Hujan balaluan turun sing labatan sampai banyu sungai baah. Bubuhan Warik lalu banyak nang tinggalam. Jadi lalu hujan turun setelah para katak tadi bersuara. Ini cuma cerita aja ya. Sampai banyu sungai itu banjir meluap. Bubuhan Warik banyak nang matian. Jadi maksudnya ini banyak teman-teman monyet yang meninggal karena
tenggelam. Ada si ikung warik nang batianan duduk di tunggul. Jadi ada satu ekor monyet yang sedang hamil duduk di tiang atau mungkin di dahan seperti ini ya. Kapiting rasa kasihan melihat warik nang batianan itu. Lalu inya mengiau kakawanannya. Jadi kapiting tadi kasihan melihat si monyet yang sedang hamil tadi. Dan dia memanggil teman-temannya. Ayo kawan, isap banyu supaya surut. Jadi kepiting ini menyuruh teman-temannya atau mengajak teman-temannya untuk meminum air itu. Jadi untuk mengisap air itu supaya airnya menjadi surut. Ini cuman cerita juga ya. Tidak mungkin banjir itu cuman dihirup airnya oleh para kepiting akhirnya banjir menjadi surut. Ini cuman cerita saja. Bubuhan kapiting lakas maisap banyu lalu batambah surut. Jadi para kepiting tadi cepat menghirup air banjir tadi itu sampai airnya menjadi surut. Warik nang tak tinggal seikung itu kada tinggalam inya salamat. Jadi monyet yang tinggal satu ekor tadi yang hamil itu tidak jadi tenggelam. Akhirnya dia selamat. Warik nitu pahabisannya menurunakan warik banyak wayahini. Maksudnya monyet yang hamil tadi itu akhirnya beranak pinak sehingga sampailah monyet yang ada saat ini. Jadi berasal dari monyet yang tersisa tadi ceritanya. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah monyet dan kura-kura ini adalah kalau kita berteman kita tidak boleh curang. Karena apa? Itu perilaku yang tidak baik atau sifat yang tidak baik. Selain itu, kalau ada teman yang berbuat jahat kepada kita, kita tidak boleh membalasnya juga dengan kejahatan. Seperti yang dilakukan oleh kura-kura tadi, dia sampai membakar temannya sendiri. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Tetap biasakan pola hidup bersih selama pandemi corona ini dan jangan lupa 5M agar pandemi ini segera berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.